Gimana? Apakah seluruh kota Nangapino hujan, kakak-kakak? Udah deras dah hujan sini ya. Pakai headset ya kakak-kakak. Saya juga pakai headset nih kakak-kakak. Full hari ini Pakai enggak hujan headset dulu lokal nih. nih. Emang hujan seluruh kayaknya nih. Semoga kita aman hari ini untuk 2 JP. Semoga tidak ada kendala lah kakak-kakak. Izin ya kakak-kakak, lagi buka slide untuk dipresentasikan ya kakak. Oke, baik kakak-kakak. Sebelumnya mengucapkan selamat datang kembali kakak-kakak pada unit kita yang ke-11 kakak-kakak. Masih di pertemuan pada modul 2.1 kakak-kakak. Pada hari ini 2.1 di pembelajaran yang ketiga kakak-kakak. Harapannya kita kakak-kakak semua bisa mengikuti unit kita pada hari ini sampai selesai. Nah, baik, terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir di dalam unit kita. Sebelumnya mengucapkan salam dan bahagia kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang hadir di ruang virtual ini kakak-kakak. Harapan kakak-kakak semua kita bisa menyelesaikan walaupun dengan kondisi hujan kakak-kakak ya, tapi harapannya bisa menyelesaikan semua lah kakak-kakak biar jenis kita hari ini berjalan dengan lancar, dengan mulus. Kakak-kakak, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing kakak-kakak. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, seperti pertemuan kita di sebelum-sebelumnya kakak-kakak masih pokoknya setiap kali pertemuan kita akan mengadakan kesepakatan kelas kakak-kakak atau kesepakatan bersama di mana ini akan menjadi aturan, di mana ini akan menjadi acuan kita bersama-sama dalam mengikuti aktivitas unit kita pada sore hari ini atau siang hari ini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak yang pertama, kakak-kakak tetap menyalakan kamera, kemudian tetap mematikan mikrofon kakak-kakak, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand atau angkat tangan kakak-kakak sebelum bertanya. Kemudian gangguan hal yang teknis adalah hal yang wajar-wajar saja kakak-kakak. Tapi kita tetap menyimak kakak-kakak ya, walaupun kondisinya hujan pada saat siang hari ini. Nah kakak-kakak, seperti biasa, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kakak-kakak, di mana untuk pada hari ini kita masih tetap membahas kakak-kakak di modul 2.1 keterampilan mengajar videoka yang efektif kakak-kakak. Nah, kemudian kakak-kakak pembelajaran yang pertama dan yang kedua kemarin kakak-kakak kita melihat bahwa di sini ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak kakak-kakak. Nah, kemarin yang pertama mungkin kita tentang ini ya kakak-kakak, kakak mempelajari tentang keterampilan mengajar yang efektif, ada 9 keterampilan. Kemudian pada kemarin di pembelajaran kedua kakak-kakak penyajian tugas geraknya. Nah,
seperti apa tugas geraknya kemarin, kemudian ada membahas terkait dengan guru memerlukan perhatian khusus, kemudian ada isu syarat, kemudian ada penyajian geraknya seperti apa, agar semua itu dilakukan oleh kita semua, kakak-kakak, biar menciptakan pembelajaran yang seperti apa yang efektif terhadap siswa-siswi kita. Nah, kakak-kakak, untuk yang selanjutnya, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak, peserta akan saling belajar, kakak-kakak, dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman kakak-kakak atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi kakak-kakak peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas geraknya kakak-kakak. Nah, ini perlu kakak-kakak pahami dalam diskusi kita kali ini, kakak-kakak akan berkolaborasi juga di dalam kelompoknya nanti. Nah, saling memperkaya dan memberikan inspirasi antara kawan-kawan kakak-kakak, kemudian memberikan pengalamannya. Kira-kira apa penemuan atau pengalaman dari kakak-kakak semua terkait dengan diskusi yang sudah diadakan kemarin, kemudian disajikan dengan apa yang memang ditugaskan kakak-kakak hari ini dalam penyajian tugas geraknya, kemudian adalah seperti apa mengajar PJOK yang efektif seperti ini kakak-kakak. Untuk hari ini kakak-kakak, agenda kita sesi ini berburu kakak-kakak, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kemudian kakak-kakak berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian ada refleksi kakak-kakak. Nah, ada 3 agenda kakak-kakak yang kita lakukan hari ini, yang kita kuatkan dalam sesi kajian kita pada hari ini kakak-kakak. Nah, kakak-kakak kita mencoba untuk mereview kakak-kakak, mereview kembali apa yang telah kita pelajari di modul 2.1 ini kakak-kakak, bahwa di materi yang pertama itu tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang efektif, kemudian yang kedua tentang penyajian tugas geraknya. Nah, kakak-kakak berburu referensi kakak-kakak penyajian tugas geraknya. Nah, sampai di sini kakak-kakak eh, ada yang ingin berbagi kakak-kakak dari review singkat materi dari P1 dan P2-nya kakak-kakak, apa yang sudah ditangkap, apa yang sudah dipelajari, kemudian kakak-kakak boleh mengkaitkan dengan pengalaman sebelumnya, seperti apa kakak-kakak? Boleh kakak-kakak? Oke kakak-kakak, bagaimana? Adakah yang mau mereview singkat materi atau pengalamannya kemarin? Halo kakak-kakak, bagaimana? Apa yang telah kakak pelajari, misalkan dari dari pembelajaran pertama kakak-kakak tentang bagaimana menekankan kepada siswa pembelajaran PJK yang efektif. Nah, kemudian di materi yang kedua kakak-kakak penyajian tugas gerak. Nah, kalau yang pertama kemarin kan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian yang kedua tentang penyajian tugas gerak. Kira-kira apa yang kakak pahami, apa yang kira-kira kakak dapat tangkap dari materi yang sudah kita kuatkan secara bersama kemarin kakak-kakak. Gimana kakak-kakak? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang mereview, kita lanjut saja kakak-kakak. Nah, berburu referensi penyajian tugas gerak kakak-kakak.
Ini salah satu yang kita pelajari secara bersama-sama kakak-kakak. Kita melihat, nah di sini kakak-kakak berburu referensi. Di ini kakak-kakak peserta dibagi menjadi ketiga kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berbagi atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK-nya. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disiapkan di Pekoton nanti. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit kakak-kakak. Nah, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room-nya kakak-kakak. Kakak-kakak, ini saya akan bagikan kakak-kakak ke dalam tiga kelompok ya. Saya buat ini dulu kakak-kakak. Saya buat record room dulu. Habis itu kakak-kakak akan dimasukkan ke dalam kelompoknya masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak sebelum saya bagikan ke dalam kelompoknya masing-masing. Gimana kakak-kakak? Ya, Suara nggak jelas, Kak. Hujan kuat. tapi suara saya terdengar jelas ya Kak Kusen. Kita buat ini kakak-kakak. Diskusi dalam kelompoknya 20 menit ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak untuk bergabung di grupnya.
inspiratif ya kata-kata. Nah, kira-kira di mendapatkan perhatian dari peserta didik itu apa-apa, nah mendapatkan tanda apa kata-kata. Kak Rahmat boleh bergabung lagi, Kak Rahmat?
Selamat siang, Kak. Kak, mohon maaf terlambat nih.
Bagaimana diskusinya kakak-kakak? Hangat? Seru? Luar biasa serunya. Seru Kak ya? Luar biasa seru. Ya, sangat seru. Kurang waktunya. Wis, Kurang banyak, Katarina. Kurang waktunya banyak. kurang banyak Kak. Belum nggak selesai kami kan. Luar biasa. Masih ada sedikit yang masih ngambek. Luar biasa Kak Katerina nih. Diskusinya selalu panjang. Itulah semangat Kak. Itu betul. Sampai udah cukup Kali ini- waktu yang diberikan tuh. Kali ini kita berpisah Kak. Nah. Kak Pelindus banget pisah dia. Kak Janudin tak sama-sama dan kita sama Jai nih. Itulah. Oh biasanya Kak Janudin biasanya sama-sama Kak Katarina ya biasanya. Ya, Oh, sama Kak Katerina sama kami dua. Kak Jai ini juga Baik. dia. sama Kak Is biasanya. Kemarin sama Kak Rahmat kemarin. Hari ini sama senior, dan ini sama Kak Willy saya hari ini ya. Ya, wis. Gelap tak was. Kak Is, Ya, Bang, Udah muter-muter hilang timbul, tadi muter terus mau kembali ke room. Aduh. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah berdiskusi di kelompoknya kakak-kakak. Bagaimana tadi kakak-kakak sudah berbagi referensi ya tentang penyajian tugas gerak ya kakak-kakak. Saya persilakan kakak-kakak kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya kakak-kakak yang sudah didiskusikan tadi kakak-kakak. Kami persilakan untuk kelompok pertama untuk mengambil alih, saya persilakan. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan fasilitator untuk kelompok 1, yaitu membahas tentang penyajian tugas gerak dengan beranggotakan saya sendiri adalah Jainuddin, Kak Kusen, dan Kak Wilyawati. Dari hasil diskusi yang kami lakukan tadi, dari pertanyaan pemantiknya itu, yang pertama adalah mendapatkan perhatian peserta didik. Yang A-nya itu menetapkan tanda atau prosedurnya. Kami melakukannya dengan aba-aba hitungan 1, 2, dan 3. Peserta didik diminta untuk melakukan lari pada hitungan ketiga atau dengan menggunakan peluit. Yang bagian B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu memfasilitasi sarana dan prasarana. Yang keduanya itu memperkenalkan hal baru kepada peserta didik yang belum dipelajari atau belum diketahui. Seperti contohnya anak-anak belum mengenal bagaimana lempar turbo, bagaimana bentuk lemparan turbonya atau roketnya, yang seperti bolanya, bola rugby atau bola voli, bola kasti atau segala macamnya. Itulah pengenalan, misalnya peserta didik belum tahu. Yang C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu adalah menyampaikan materi yang Jangan menyampaikan. tidak panjang ya tadi ya. Tidak panjang dan lebih dipersingkat. Yang kedua, mencairkan suasana kelas dengan melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, mengatur posisi anak-anak saat pelajaran, misalnya tidak menghadap lingkungan itu, tidak menghadap matahari misalnya. Contohnya sebagai contohnya. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Gerakan pemanasannya harus dipersingkat yang pertama. Yang kedua, selalu menyajikan konten-konten yang menarik. Yang ketiga, materi yang diberikan lebih jelas dan dipersempit. Untuk yang keduanya, menahapkan tem dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan geraknya berjalan. Ya, urutan pengajaran yang dilakukan, arah pandangan. Ya, arah pandangan kakak-kakak. Arah pandangan, ayunan tangan. Yang ketiganya, langkah kaki sedang atau yang kedua itu berlari. Ya, untuk langkah-langkahnya pandangan, arah pandangan, ayunan tangan,
langkah kaki lebih cepat. Untuk yang ketiga, isyarat cui atau pembelajaran yang menggunakan aba-aba. Yang satu itu masih sama dengan yang pertama, yang kedua tadi itu berjalan. Isyarat cui-nya adalah tiupan fluid. Pertama, pandangan ke arah depan. Yang kedua, tiupan fluid kedua, posisi tangan. Tiupan ketiga, kaki melangkah ke depan dengan lambat atau sedang. Yang keduanya masih sama, itu materinya berjalan. Untuk langkah-langkah ciunya, tiupan fluid pertama pandangan ke arah depan. Yang keduanya tiupan fluid kedua posisi tangan. Yang ketiga tiupan ketiganya kaki melangkah ke depan dengan cepat. Oke, sekian paparan dari kelompok 1. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada fasilitator. Langsung aja Kak Jai dipimpin, siapa yang mau bertanya Kak Jai? Oke, bagi kakak-kakak semua yang ingin bertanya atau menambahkan dari kelompok 1, dipersilakan dari kelompok 2 dan 3. Yuk kelompok yang lain 2, 3, kira-kira yang gerakan mana yang memang menarik, misalkan yang perlu ditambahkan lagi atau perlu didiskusikan di hasil dari kelompok 1 nih kakak-kakak. Yuk Kak Rahmat. Ya Kak. Silakan Kak, mau bertanya Kak? Mau bertanya atau nambah? Atau mau Ya, mau menambahkan? nambahkan. Tadi ini ya baik sebelumnya selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kak Fasil yang sudah berkesempatan kepada saya. Tadi yang mau saya tanya itu berkaitan dengan ini Kak, isyarat. Tadi ada berapa syarat yang digunakan? Fluid ya? Atau hitungan? Fluid sama hitungan. Ya. Kira-kira dari isyarat yang digunakan itu 2 ya, itu dapat dipahami oleh semua siswa atau tidak Kak? Kira-kira? Biasa sih pengalaman. Ya. Oke, saya akan jawab dengan pengalaman saya sendiri ya, Kak Rahmat ya. Saya kan biasa menggunakan isyarat ini biasa di kelas 1 dan kelas 2 biasanya saya ngajarnya itu. Ya. Ini ya. Biasanya tuh anak-anak tuh lebih cepat paham kalau menggunakan isyarat daripada kita berbicara panjang lebar gitu ya. Karena mereka akan cepat paham kalau kita bilang hitungan 1 pandangan ke depan. Hitungan kedua tangan siapkan tangannya diayunkan. Langkah fluid ketiga langsung anak-anak berjalan ke arah depan. Biasanya tuh saya tuh selalu berhasil Kak dari pengalaman saya pribadi dan jarang gagal itu untuk kelas 1 dan kelas 2-nya karena anak-anak kelas 1 tuh lebih cenderung menggunakan aba-aba daripada kita menjelaskan panjang lebar itu. Gimana Kak Rahmat? Ya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Tapi kalau ini kira-kira ke depannya syarat apa yang ingin Kakak gunakan lagi? Kira-kira ke depannya selain fluid sama hitungan. Saya pernah menggunakan matematika biasanya Kak. Genap ganjil biasanya. Genap ganjil. Oh, ganjil genap. Biasanya. Kalau itu masuk dalam permainan. Misalnya angka 1. Misalnya pandangan ke depan yang di barisan satunya. Ini kan biasanya mungkin barisannya itu 1, 2, 3 barisan biasanya. Berarti barisan 1 melakukan duluan itu. Iya. Jadi genap, kalau kita bilang genap berarti barisan kedua siap-siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya Kak. Ya, baik. Dia kan ganjil genap gitu. Ya, baik Kak, terima kasih Kak. Ini mau nanya lagi nih Kak. Ya. Mau nanya boleh, lagi. Kak. Ya. Ini apa? Makin banyak makin bagus nih Kak. Iya, biar ini ya. Misalnya nih Kak, misalnya nih, ini siapa tahu gitu ya, di tempat saya itu ada siswa nanti ada kebutuhan khusus gitu ya. Kira-kira contohnya dia ini dalam ini kesulitan dalam dia bisa mendengar tapi kurang jelas pendengarannya.
kira-kira persyaratan apa, syarat apa yang cocok untuk dia, Kak? Ketika di dalam ataupun di luar lapangan, dia tuh dengar tapi kurang ini pendengarannya kurang. Oh, Benar. pendengaran kurang ya Kak. Saya pribadi sih Syaratnya. belum pernah ya. Pengalaman saya pribadi sih belum pernah. Iya. Biasa sih nengok-nengok di itunya di internet pernah saya lihat tuh. Biasa tuh mereka menggunakan print gambar gitu Kak biasanya tuh Kak. Ada print gambar biasa tuh misalnya printnya tuh harus besar itu angka atau hurufnya tuh yang diberikan. Biasanya tuh Kak. Oh iya. Pernah lihat gitu, Iya, pernah. iya. Tapi melakukannya belum ya. Belum ya karena Kayaknya ya. saya belum. Nah, karena belum pernah menemui kasus seperti itu ya Kak ya. Iya. Ya. Makasih Kak Jainuddin. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Mungkin yang lain lagi ada yang mau? Kak Jaini mungkin? Nah, baik Kak, di sini saya mungkin menambahnya ya. Tadi pakai apa? Hitungan atau Pertanyaan. fluid ya tadi ya. Itu kan yang umumnya Kak. Nah, itu kan dalam arti ruang lingkup kelas rendah ya, kelas 1 atau kelas 2 ya. Ya, kelas 1 2. Karena kalau kelas atas mungkin kita tanpa itu juga mungkin paham. Karena kalau kelas rendah ini kan harus perlu bimbingan juga ya kan. Iya. Ada menariknya juga Kak mengenai cara aba-aba dari hitungan 1 2 3. Nah, kemudian apabila perlu mungkin Kak kalau bisa dimodifikasi lagi Kak. Dalam arti dia gerakan misalnya hitungan 1 kalau dia lari lalu ada yang lompat, nanti yang hitungan 2 bagaimana gerakannya, mungkin seperti itu Kak. Biar agar antusias peminatnya anak-anak gitu untuk semangat belajarnya. Mungkin hanya itu Kak Januddin. Ya Kak. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Oke, Kak Andin, silakan Kak Andina. Ini Kak Jai ini sih mau nanya atau minta solusi ya. Kan di saya itu ada peserta didik 1 orang, dokter 1 itu berkebutuhan khusus. Nah, cara kita tuh menyampaikan isyarat apa yang tepat ya? Soal saya udah coba cara hitungan atau geleng kepala atau tepuk tangan nggak masuk. Tetap dia nggak pedulikan kita. Pada saat kita buat berbaris lingkaran, dia berbaring di tengah saat kita belajar itu. Kita pakai 1 2 juga nggak bisa, pakai peluit juga nggak bisa. Itu gimana caranya tuh? Saya belum dapat solusi ini. Oke, mungkin Kak Uliawati bisa membantu menjawab dan Kak Kusen. Saya belum ada pengalaman yang itu Kak, mohon maaf jadinya saya akan melemparkan kepada Kak Uliawati. Apa tadi pertanyaannya? Saya enggak begitu menyimak benar. Ini tadi pertanyaan itu ada anak berkebutuhan khusus, tapi setiap pembelajaran itu telah digunakan metode yang kita pakai nih. Dari ciuni hitungan tidak bisa dari bagaimana kakak itu metode yang digunakan biar anak itu bisa fokus itu. Dia tadi apa? Dia sulit kah apa bisu? Nah, ini saya Kak Andin. Dia nggak tulis ya Pak Yuda. Dia tuh normal, pendengarannya normal. Tapi gimana ya, kalau kita pakai isyarat juga nggak masuk, pakai peluit juga nggak masuk, tetap aja dia berbaring nggak mau ikuti apa yang kawannya lakukan itu. Gimana solusinya ini? Oh, dia tuh kayak autis kayaknya ya? Iya, ini autis kayaknya dia tuh sibuk dengan dunia dia sendiri. Iya. Oh, biasa tuh anak-anak kayak gitu tuh dia punya kecenderungan kayak bermain sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi kalau anak seperti itu, saya biarkan aja dulu. Kita lihat di mana letak dia suka oleh apa yang dia sukai dulu. Kalau seandainya dia suka bergerak atau dia suka senam atau apa, ikuti aja dulu. Kalau menurut saya sih, apa yang dia itu dulu. Oh gitu ya. Tapi di setiap pelajaran itu pada saat kita kan menggunakan alat kan, mas anak-anak kawan-kawannya lain itu mempraktekannya, dia kumpul semua alatnya dibawa lari, terus saya ambil alat yang baru untuk dia sendiri, tetap nggak masuk Bu Ilia. Itulah gimana ya? Apa saya emang nggak bisa mengatasinya atau gimana?
itulah kita kan sebenarnya sekolah kita ini kan sekolah umum. Sebenarnya anak-anak kayak gitu tuh dia tuh harus dimasukin ke sekolah inklusif kayak sekolah disabilitas gitu ya. Kalau guru-guru disabilitas tuh lebih memahami keadaan siswa yang seperti itu. Kalau kita kan sebatas kita, apalagi kita tuh dalam posisi siswa kita tuh kan 30 orang, sementara anak yang kayak gitu kan hanya 1 orang. Nggak mungkin lah 30 orang tuh, misal 29 orang tuh kita hanya untuk kita ngurus dia 1 orang itu saja kan? Iya. Nah. Kadang saya biarkan Kak Wilia. Kak Janudin. Kak Janudin. Ya Kak Jaini ya. Nah, ini tadi yang mengenai tentang anak kebutuhan khusus itu ada mungkin metode ya. Ini dari saya sendiri ya. Mungkin penemuan juga memang belum ada sih di tempat kita kejadian seperti itu memang belum ada. Tapi aku rasa mungkin bisa ya untuk kita berbagi ya. Ya siap Kak. Nah, kalau menurut saya itu bisa gunakan metode menggunakan media untuk dia. Nah, benar tadi apa yang dikatakan Kak Andina, apa yang dia suka itu mungkin bisa juga diberikan pada anak tersebut itu Pak. Gimana kira-kiranya Kak Janudin? Maksud saya paham nggak kira-kira tuh? Oh ya, kemarin ada dijelaskan di pertemuan kita yang kedua kemarin dari Kak Peli. Mungkin dari siapa yang berbagi kemarin tuh dengan memberikan anak itu kemarin kan ada kasusnya anak tuh nggak mau masuk ya. Kan hari Senin dia mau masuk kemarin tuh ada kemarin tuh. Kak Katarina. Kita bahaskan sebelumnya. Kak Katarina kemarin mungkin kita bisa coba metode Kak Katarina kemarin ya, kita coba dulu. Ya bagaimana kan menjadi pembelajaran yang menarik mungkin ya. Kemarin udah ada di situ Katarina di pelajaran selanjutnya. Kita coba Kakak coba dulu metode apa yang bagus. Misalnya dia tuh dalam olahraga tuh Kakak tanya dulu dia kan gimana metodenya Kakak siapkan. Ya. Itulah maksud saya memang maunya seperti bukan khusus gitu Pak. Seperti kata Kak Uliawati tadi ada mencari apa yang dia sukai. Iya, gitu. itu memang sependapat sih kayak gitu. Tapi memang tempat kita sih belum ada itu Kak. Tapi gambarannya mungkin seperti itu maksudnya. Mungkin seperti itu Kak. Ini mungkin nanti fasilitator bisa menambahkan lebih jelas ya. Mungkin pengalamannya lebih banyak fasilitator kita ini. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Oke Kak Is, silakan Kak Is. Aktifkan mic-nya Kak Is. Mic-nya belum aktif Kak Is. Belum ada suaranya tuh. Nah. Ya, siap Kak. Ada kedengaran? Kak Jack. Ya, kedengaran jelas. Saya hanya berbagi pengalaman aja ya. Tadi yang disampaikan oleh Joy, Kak Willy, Kak Jaini, Kak Adina, itu ada kemiripan di sekolah saya. Ya, memang terjadi. Yang tadi dikatakan Kak Willy itu ada pesan saya seperti itu. Saya sudah melakukan seperti yang Kak Adina lakukan, baik itu dengan isyaratnya apakah itu fluid, tidak fluid atau tepukan, memang kurang merespon ya, dia kurang mau gitu, dia sebetulnya normal, cuma mungkin ada sesuatu hal pada diri anak itu atau juga mungkin di rumahnya ada yang memang sesuatu latar belakangnya. Ketika saya memberikan pembelajaran PJOK kepada peserta didik itu, kalau memang dianya belum siap, nggak mau dia. Betul kata-kata Kak Willy. Namun setelah beberapa kemudian ini kan bisa sampai tuh baru nyamperin ke saya gitu. Saya tanya
sudah mau belajar, mau. Nah, kalau dia udah bilang mau, saya ajak gabung dengan pendekatan, saya peluk dulu, saya kasih pujian, anak hebat, ya, baru semangat itu. Setelah itu, saya itu tanya mau berbaris di mana, dia nunjuk sendiri, mau di situ, oh silahkan. Nah, namun beberapa saat kemudian dia juga kembali seperti itu. Berubah lagi ke awal gitu. Lalu saya dekati lagi, saya peluk lagi, saya tanya apa yang mau dilakukan atau apa yang maunya anak itu gimana, saya tanya gitu kan. Ya, katakan mau mengambil bola, ya, mengambil bola. Kebetulan waktu itu saya pembelajarannya memasukkan bola ke keranjang. Jadi kalau bolanya nggak masuk kan kemana-mana bolanya tuh. Mau mengambil bola. Jadi saya persilakan dia mengambil bola. Bolanya dekat dia ambil berlari, bolanya jauh dia ambil berlari. Nah setelah bolanya dia dapati, dia ngerti gitu gimana sih tadi bolanya disimpan sama bu gurunya atau anaknya dia pas itu. Jadi saya memberi bukan kesimpulan sih sebetulnya, bisa emosional, mungkin dia bisa tidak mesti anak itu diikutkan di pelajaran itu, namun kita alihkan peran. Saya berpikirnya seperti itu, saya alihkan peran dia gitu kan, alihkan peran dia untuk mengambil bola berlari, atau misalnya saya tanya selain mengambil bola mau apa lagi gitu kan. Saya mau menghitung katanya, menghitung bola yang kemana, apa yang mengambil bolanya atau yang bolanya masuk ke keranjang, bola yang ke keranjang gitu kan. Oh silahkan hitung ya dari kelompok yang ini berapa anak yang bolanya masuk ke keranjang ketika dilempar, kemudian berapa ya kawannya yang bolanya tidak masuk. Nah setelah selesai satu kelompok itu melakukan melempar bakarnya, saya tanya ada berapa tadi kawannya yang tidak masuk ke keranjang. Dia bisa jawab 3 Bu, oh berarti dia paham gitu kan. Terus yang kelompok yang satunya lagi berapa kawannya yang tadi bolanya tidak masuk, dia bisa jawab, biasanya ada 4, dia bisa jawab. Artinya mungkin anak itu tetap mengikuti pembelajaran itu dengan kondisi anak tersebut. Kita alihkan perannya aja. Mungkin seperti itu saya memberi gitu kan, memberi pelajaran kepada anak tersebut dengan yang pasti dengan rasa sayang kita kan supaya itu mau. Kan anak itu berontak loh, dia berontak. Itu mungkin kita bisa alihkan peran anak itu ke yang lain. Yang penting dia mengikuti terjadi. Hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Is. Terima kasih Kak Is sudah berbagi. Mungkin saya lebih perjelas kayak pendekatan emosional anak ya Kak Is ya. Itu lebih ya kayak. Oke, waktu dan oke, mungkin terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah bertanya. Dan juga masukannya dari kakak semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Baik, assalamualaikum. Selamat sore kakak. Terima kasih untuk kelompok 1 Kak Denidin, Kak Presiden, Kak Wiryawati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya yang akan dituangkan ke ini diskusi yang ada di metrum kita ini kakak. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Kak Adina ya. Memang langkah pertama kakak-kakak kalau mendapatkan siswa yang seperti itu, kalau saya ya, kita hanya berbagi pengalaman. Tadi seperti disampaikan Kak Adina, udah berupaya kakak ya, Adina ya udah berupaya untuk menyelesaikan seperti itu. Mungkin langkah yang pertama bisa kita diskusikan ke orang tuanya, diskusikan kepada orang tuanya siapa sih maksudnya dia di rumahnya seperti apa. Kalau memang ada siswa tersebut itu berkebutuhan khusus, ya memang kita perlu strategi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Is tadi. Perlu pendekatan lagi, atau mungkin dia pengennya selalu diperhatikan.
baik seperti itu. Itu tambahan dari saya. Berarti Ya baik kelompok intinya 2. Kak itu ya, hasil intinya identifikasi anak itu ya, maksudnya dengan orang tuanya. Kalau saya begitu Kak, kalau ada anak yang seperti itu kan dia pasti di rumah dia pasti berbeda tingkah lakunya, atau di sekolah pun pasti dia berbeda kan. Nah, mengapa dia bisa berbeda? Mungkin di rumah kembali lagi dia kurang kasih sayang atau bagaimana. Nah itu perlu kita identifikasi kan. Perlu kita setelah kita identifikasi melakukan pendekatan apa yang harus kita terapkan pada siswa tersebut sehingga tidak mengganggu juga dari aktivitas kawan-kawan yang lain. Kan tidak mungkin tadi disampaikan Kak Adina dia mengambil bola yang dipakai anak-anak olahraga pun diambil dia kan. Nah, memang harus punya ketegasan juga kita sebagai gurunya kan, harus punya keberanian untuk melawan dia. Tapi tadi seperti Kak Is sampaikan kita berikan pujian dulu, berikan apa dulu gitu sehingga dia tidak merasa tersinggung dan bagaimana sih seperti itu. Itu Kak Jani. Ya silakan kelompok 2 untuk berbagi. Waktunya 5 menit ya kakak-kakak ya, satu kelompok 5 menit. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya di kelompok pertama tadi. Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fasilitator yang telah memberikan waktu kepada kami. Saya itu ya screen pakai HP lagi ya Kak Pelinus, enggak apa-apa ya? Boleh Kak, boleh. Atau mau minta bantu kawan yang lain juga Mereka boleh. enggak itu. Kan dia sama saja kan. Udah nampak. Udah nampak belum Kak? Siap, sudah Kak. Sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kelompok 2, nanti ini kami di sini langsung saja ya jawaban kami. Soal yang pertama, mendapatkan perhatian terhadap titik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini menetapkan tanda dan prosedur, kami menjawab yang pertama dengan dan yang kedua memberikan apa-apa. Contoh apa-apa? Iya. Pelajaran. Memberikan spesifik dengan belajar yang penting. Yang B, memastikan benar dan benar. Yang pertama, kepercayaan kepada pendidik cara sehingga mereka merasa nyaman. Kemudian yang kedua, dengan diserta dengan pendidik. Yang ketiga, menggunakan waktu yang sedikit. Yang pertama, membuat jadwal yang datang tepat. Yang tidak menggunakan berbelit-belit. Kalimat yang singkat pada dapat. Kemudian yang keduanya, menahapkan konten dan aspek organisasi kecepatan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerakan lokomotor, kemudian jalan dan kemudian berlari. Yang kedua, gerakan non lokomotor, menjaga keseimbangan dengan satu kaki, kemudian membungkuk. Yang ketiga, isyarat cuy atau isyarat atau cuy ya, isyarat pembelajaran atau cuy. Yang keterampilan gerak yang diajarkan lari sprint. Nah, lari sprint secara jongkok ya. Jadi isyarat yang digunakan biasanya kalau saya pribadi ya tadi berdiskusi dengan teman-teman itu menggunakan fluid. Nah, kalau fluid pertama itu posisinya peserta didik itu bersedia, kemudian fluid kedua itu posisinya siap. Kemudian fluid yang ketiga kalinya peserta didik itu berlari atau yang biasa kalau menggunakan aba-aba itu iya. Kemudian yang keduanya gerakan lokomotor berdiri satu kaki. Biasanya menggunakan hitungan 1, 2, sampai 3. Baik, sekian Kak untuk presentasi dari kelompok 2 Kak.
Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau Ya, silakan kakak-kakak yang ada ingin dipertanyakan atau ingin menambahkan dari kelompok ini, kelompok 2. Linus tadi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan masukan dan saran, dipersilahkan. Screen-nya udah keluar, kakak? Oh. Kelompok 2 ya kak ya? Ya, kelompok 2. Nah, ini kakak-kakak boleh nih. Nah, apakah ada perbedaan dari hasil diskusi dari kelompok 1? Bisa ada yang kurang, boleh dikasih masukan atau evaluasi atau refleksinya kakak-kakak. Kalau memang sudah tidak ada kakak-kakak, kita lanjut ke kelompok lain nih, kelompok 3 sudah menunggu. Pas ya kakak-kakak ya? Pas kak. Ya, sampai 3 nih menetapkan tanda-tanda prosedur, memberikan aba-aba bersedia siap ya. Nah, apakah ada perbedaan pendapat atau adakah perbedaan ini penerapan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini, boleh dibagikan kakak-kakak kalau memang ada. Oke kakak, kalau memang sudah tidak pertanyaan, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kakak-kakak. Langsung aja ya kakak-kakak ya. Ini dibaca di sini aja. Nah, kelompok 3-nya. Ya, Kak Katarina. Tangan dulu lah. Tangan dulu. Oke. Saya pencet. Silakan. Sebab saya Kakak Jai. Nah, tinggal baca aja Ya, kak. selamat sore semuanya untuk kakak-kakak. Kami dari kelompok 3 itu saya sendiri, Rahmat, Kak Jaini, Kak Ari, dan Kak Taufik. Penyajian tugas gerak praktikan mereka peserta didik. Yang pertama kami memberikan instruksi pedoman yang jelas agar peserta didik itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang aman dan teratur. Terus yang kedua, mengatasi faktor dalam lingkungan pembelajaran itu yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat proses pembelajaran. Sebagai guru PJOK pasti menyediakan alternatif untuk melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan. Misalnya kami ini ambil contoh dalam pembelajaran sepak bola tadi ya, dari hasil diskusi kami, ketika mau memulai pembelajaran turun hujan. Jadi sebagai guru PJOK berarti mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatannya dalam ruangan gitu Kak. Terus yang ketiga, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kami membuat metode yang menarik. Tentunya kami membuat metode yang menarik dengan media pembelajaran yang kreatif, inovatif. Contohnya dalam menyampaikan materi, kalau langsung dari kita tendang atau kita ngajar gerak menendang, mengiring itu mungkin anak-anak itu saya udah pandai Bu, katanya udah lihai mungkin. Terus tapi kami ambilkan dari video misalnya, nonton video dulu, baru kan oh ya itu berarti video modifikasi pembelajarannya Kak. Terus ada lagi apa nih ya? Memastikan peserta didik udah ya tadi ya. Lanjut ke Kak. Penggunaan waktu yang efisien. Guru datang tepat waktu. Ya. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan kami mengambilkan berdasarkan materi yang akan disampaikan. Misalnya contohnya kami ambil di atletik, yaitu kegiatannya berjalan, berlari, melompat, melempar, dan menolak. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Terus pengelompokan materi berdasarkan tema. Di akhir pembelajaran, peserta didik diberikan apresiasi, contohnya siswa
diberikan tepuk tangan. Oke. Terus isyarat atau cue pembelajarannya kami ambil di keterampilan gerak dasar berlari dengan isyarat atau cue yang dilakukan yaitu dengan menggunakan isyarat angka. Terus tinggi lutut dan tinggi lutut mengingatkan kepada peserta didik untuk mengingatkan lutut lebih tinggi saat berlari. Terus yang keduanya tangan diayunkan ketika berlari dan ketiga pandangan ke depan. Ini hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Bagi kakak-kakak yang mau menanyakan dan masih kurang jelas, kami dari kelompok 3 persilakan. Ya, kelompok lain yang ingin menambahkan atau ada yang kurang ditambah, yang lebih silakan dilebih-lebihkan. Yuk, bagaimana kakak-kakak kelompok lain? Kak siapa ya? Raisen tuh Kak Rahmat ya? Kepencet. sorry. Ya. Adakah kakak-kakak yang lain yang ada kelompok ya? Gimana kakak-kakak? Kak Kusin, bagaimana Kak Kusin? Adakah memberikan pandangan terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3? Cukup Kak, bisa dipahami nih. Terutama kan kalau untuk isyarat itu sih saya rasa memang kayak dengan hitungan angka ataupun peluit kan itu memang hal yang paling mudah lah kalau untuk peserta didik. Mungkin kalau bisa mungkin ada semacam yang membuat kita dengan metode lain lah biar anak-anak ini lebih itu lagi, maksudnya tidak seperti harus pakai peluit atau mungkin pakai angka, mungkin bisa nanti kita sambil sharing-sharing apa yang mau dipakai gitu. Baik, terima kasih Kak Husen. Ya memang bahasa isyarat itu kan ya membutuhkan strategi juga ya kakak-kakak ya dalam kita menerapkan, dan sesuai dengan konteks yang ada di lapangan sih kakak-kakak kalau untuk bahasa isyaratnya. Yang penting siswa mudah mengerti saja sih kakak-kakak. Ya. Baik kakak-kakak, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan dari presentasinya. Luar biasa sekali kakak-kakak. Kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak ya. Di sini kakak-kakak sudah berbagi dari referensi penyajian tugas geraknya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sudah memberikan pengalamannya dan menyajikannya dan di dalam kelompoknya masing-masing tadi kakak-kakak. Terima kasih. Nah kakak-kakak kita lanjut. Pesan kunci kita untuk hari ini kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau SU tadi, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, tadi yang kita lakukan kakak-kakak, yang kakak-kakak lakukan yang diskusikan tadi, baik mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian mengembangkan konten, lalu kemudian mengkomunikasikan bahasa isyarat tadi, itu sangat berpengaruh kakak-kakak, sangat berpengaruh dalam pembelajaran, dalam kita meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Bagaimana PJOK ini bisa efektif, bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita, dan ketiga itu harus kita pahami kakak-kakak, bagaimana tadi kita mendapatkan perhatian, kemudian kita mengkomunikasikan bahasa isyaratnya, kemudian tadi pembelajaran itu kita harus terapkan dengan bahasa isyarat tadi dan isunya tadi kakak-kakak. Dan kalau semua itu terlaksana dengan baik kakak-kakak, maka peserta juga bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa-siswi kita. Baik kakak-kakak, kita refleksi kakak-kakak untuk pertemuan kita hari ini.
Nah, refleksi pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK kakak-kakak? Nah, bagaimana, adakah informasi baru nih kakak-kakak yang mau berbagi? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak? Kalau saya selama ini jujur kakak-kakak, saya sudah maksudnya ilmu yang saya dapatkan di PKG PJOK ini barulah saya benar-benar tersentuh benar-benar ketika kita menciptakan ini, bagaimana guru itu bisa diperhatikan oleh peserta didik, kemudian bagaimana kita membuat konten pembelajaran itu demikian kita kemas dengan menarik, kemudian kita juga bagaimana kita menggunakan bahasa isyarat itu sehingga ketiga itu tadi boleh dijalankan dengan efektif kakak-kakak. Nah, apabila ketiga itu efektif tadi, maka pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa itu pasti akan terjadi kakak-kakak. Itu kalau saya secara pribadi. Nah, kalau kakak-kakak yang lain bagaimana? Adakah hal yang menarik dari materi penyajian tugas gerak ini kakak-kakak? Atau mungkin baru mendengarkan kata ini loh, baru saya mendengarkan bahasa isyaratnya, baru saya mendengarkan misalnya penyajian konten atau menarik perhatian siswa atau guru perlu diperhatikan seperti itu. Kakak-kakak yang lain boleh? Atau sudah sering kali mendengarkan ya kakak-kakak ya? Ini refleksinya kakak-kakak. Nah, ini yang kedua kakak-kakak. Iya, Kak Is, boleh Kak Is? Yang pertama tadi. Ya, terima kasih waktunya. Sudah pasti Kak, ya saya adalah mendapatkan informasi baru yang menarik selama saya mengikuti kegiatan PKG PJOK. Karena yang saya dapatkan informasi itu adalah bahasa-bahasa barunya gitu loh Kak. Namun setelah saya berusaha untuk memahaminya, sepertinya kami ini udah ya melaksanakan seperti itu gitu kan. Sepertinya ada ya kemiripan yang sudah kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran PJOK gitu. Namun ya itu karena belum belum terstruktur, jadinya masih agak bingung gitu. Namun setelah mendapatkan informasi baru ini, ya mudah-mudahan lah kami nanti berusaha untuk menerapkan di pembelajaran PJOK. Jadi memang ada Kak informasi baru dan memang ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama ikut Zoom atau belajar di LMS memang luar biasa. Banyak ilmu yang saya dapat. Terima kasih Kak. Terima kasih Yes. Semoga dapat diimplementasikan kepada peserta didik kita ya kakak-kakak. Nah, apalagi nanti tentang pendidikan tentang SEM kakak-kakak. Di luring nanti kakak-kakak itu ada hal yang menarik. SEM itu Sport Education Model kakak-kakak. Nah, itu memang menarik kita terapkan ke siswa-siswi kita. Terima kasih Kak Is. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Is yang sudah memberikan pengalamannya. Kita lanjut ke kakak-kakak di pertanyaan kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas geraknya pembelajaran PJOK? Berikan alasannya kakak-kakak. Nah, tadi sudah disampaikan, ini sudah disampaikan oleh Kak Is juga ya, sudah dirangkum Kak Is juga. Nah, memang di materi-materi PJOK ini menurut saya kakak-kakak memang sangat menarik kakak-kakak. Bagaimana kita mengemaskan di modul 2.1 ini penyajian tugas gerak, kemudian pembelajaran bagaimana kita bisa mempelajari konsep kita kakak-kakak, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian kita juga berbagi referensi atas gerakan yang sudah kita lakukan kepada siswa-siswi kita. Seperti itu. Semoga ini semua dapat kita implementasikan kepada siswa-siswi kita kakak-kakak dan kita bagikan kepada rekan-rekan PJOK yang lainnya juga. Kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi
inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas tadi. Nah, seperti yang disampaikan Kak Kusen tadi ya, akan lebih lagi berdiskusi terkait dengan bahasa-bahasa isyaratnya. Itu sangat penting Kak ya. Karena memang anak-anak lebih suka dengan bahasa isyaratnya ketimbang kita menjelaskan panjang lebar seperti itu. Nah, kakak-kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, di mana untuk pertemuan kita di Zoom yang ini ya kakak-kakak ya, di Gmeet yang ke-11 ini kakak-kakak, memang terasa sekali 3 hari ya berturut-turut dengan waktu yang berturut-turut kakak-kakak, dan jumlah JP-nya pun 3 JP dan 2 JP, 2 kali 3 JP dan 1 kali 2 JP-nya. Terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan kita hari ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan kakak-kakak? Boleh Kak Is. Iya, terima kasih. Ini Kak Pasi berkenaan dengan kegiatan tanggal 14 tuh, yang 1 minggu. Saya hanya menanyakan tentang pakaian aja. Gitu. Dan apa aja gitu yang harus disiapkan gitu loh Kak. Biar kami kan jauh tidak salah membawa pakaian itu. Terima kasih. Baik Kak, terkait dengan pakaian, pakaian kan karena kita ini ya, yang namanya anak PJOK ini kan, kalau saya ya, saya pengennya yang enak bergerak ya kakak-kakak ya. Nah, kalaupun kakak-kakak juga mau pakai baju, misalnya hari Senin bolehlah kakak-kakak yang udah PNS pakai baju dinasnya, kan pembukaan kan, Senin kan itu pembukaannya. Nah, lalu hari berikutnya bolehlah mau pakai baju kostum olahraga dan seterusnya boleh. Tapi kalau memang dibawa sesuai dengan kebutuhan aja Kak. Yang kalau pengalaman saya kemarin itu bawa baju batik juga. Mana tahu nanti kita diminta misalkan pas penutupan Kak atau pembukaan, nanti kita disuruh pakai baju batik seperti itu. Kalaupun kakak-kakak mau pakai baju dinasnya pada hari Senin ya boleh kakak, karena kita pembukaan juga hari Senin. Mungkin itu Kak Is yang bisa saya bagikan kakak-kakak. Iya, terima kasih. Baik kakak-kakak, kita ini dulu ya kakak-kakak, apa namanya, untuk refleksi hari ini kakak-kakak tadi sudah berbagi ya pengalamannya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupi dan mengakhiri Gmeet kita hari ini kakak-kakak, kita berdoa terlebih dahulu kakak-kakak, agar apa yang telah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan kepada peserta didik kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kak, kita foto kakak-kakak. Fotonya mau gaya apa nih kakak-kakak? Gaya bebas kah? Gaya yang bagus. Gaya yang bagus, Kak. Gaya yang bagus. Sebentar Kak, saya ini dulu. Oke. Kak Janudin ada ide Kak gayanya tuh? Ya. Gaya apa lagi Kak? Ini 2 periode nih. Nggak boleh. Ini ya. Tapi enggak apa-apa, kita nggak PNS bebas ya Bang Jai. Oke, gaya. Ayo, gayanya. Ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bebas lagi, sekali lagi. Masih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti foto-fotonya bolehlah diedit ke kakak-kakak buat video untuk dibagikan ke kakak-kakak yang lain juga kan, untuk di akhir sesi kegiatan kita. Udah. Kakak-kakak mengingatkan kembali nih kakak-kakak, untuk bajunya sudah ada, sudah di tempat Kak Rudi. Nah, jadi kakak-kakak yang mau ambil silakan.